nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada apa lagi nih? Ada berita kalau kota Surabaya ngeluarin surat edaran yang ngatur beberapa peraturan di bulan Ramadan nih. Aduh, apa tuh? Nah, salah satunya itu larangan memutar film bioskop pas buka puasa sama lagi taraweh, Gra. Gimana tuh, Gra? Ya, apalagi surat itu kan ya udah tersebar ke lurah, camat, ketua RT atau RW, pengurus masjid, musola, dan lain-lain. Lembaga keagamaan sampai ya pengelola usaha dan lain-lain. Jadi udah nyebar banget. Benar. Gitu. Gimana tuh? Ya, katanya sih buat menjamin keamanan, ketertiban, ketentraman selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini, Gra, sama Idul Fitri nanti gitu. Tapi ya Bang, kalau bioskop ditutup gitu, tempat-tempat lain nih yang bukanya malam gitu, yang ada di kota Surabaya gimana gitu? Sama ditutup juga kah? Atau pas di jam-jam tertentu aja? Nah, itu tuh, Gra. Gue baca nih infonya nih, karena kan peraturan RHU-nya juga sebenarnya bilang kalau yang dilarang itu hiburan malamnya, Gra. Kayak diskotik, klub malam, karaokean, spa, ya gitu-gitulah pokoknya lah. Nah. Ya kalau buat bioskop sebenarnya boleh dibuka, cuman jamnya itu yang diatur, Gra. Gitu. Terbatas gitu ya, Bang? Iya. Ya bukannya bioskop juga kan ngikutin jam mallnya ya, kayak misalnya jam 9 ada yang jam 9 udah tutup, ada yang jam 10, jam 11 gitu nggak sih? Iya, itu tadi gue bilang terbatasnya itu muter filmnya kan biasanya kan di peraturan itu tuh ditegasin bahwa jam 5:30 nggak boleh, sampai taraweh ya nggak boleh. Oh, sampai Gitu. udah selesai taraweh berarti ada jam bioskop nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, tapi kan udah tutup mallnya. Oh, iya juga sih. Iya, pasti dapat sanksi sih kalau semisal pihak bioskopnya tetap muterin film di jam-jam segitu kan ya. Pastinya. Karena ini pasti sanksi ini pasti berlaku banget nih. Semoga aja nih balik lagi lah ke masyarakatnya, ini menilainya kayak gimana gitu kan. Karena kan mereka sendiri yang ngerasain. Gitu. Ya, kasihan aja sih. Ya, mestinya pemerintah kan juga bisa bedain nih, mana ranah umum, mana ranah privat. Ya, selama bukan maksiat ya nggak perlu dilarang sih sebenarnya ya. Ya, ibadah itu kan ya atas kesadaran orang masing-masing gitu, bukan paksaan. Tapi bisa juga sih dijadiin alternatif kayak, ya udah nonton bioskop buat ngabuburit gitu. Bisa juga sih. Lagian kan ini Indonesia bukan negara agama, Gra. Iya. Tapi kenapa kok ngurusin hal-hal kayak gituan gitu loh. Iya, nah itu dia Bang. Ya, semoga aja nanti pemerintah bersikap dewasa ya, tahu di mana posisi dia. Soalnya kayak nonton bioskop kan nggak berisik-berisik banget sih menurut gue. Kayak ya udah kita nonton, ya udah gitu. Dindingnya juga kedap menurut gue ya. Nggak sampai kedengeran sampai luar ya. Iya, nggak sampai jeduk kalau bioskop ya. Kalau misalkan diskotik dan segala macam nggak tahu lah. Mungkin dia takutnya nonton bioskop sambil makan popcorn kan. Iya, batal. Oh iya, batal. Ya balik lagi ke masing-masing ya, kalau nggak mau puasa ya udah, kalau mau puasa ya udah gitu kan. Iya, intinya nggak ngerugiin orang lain lah sama kebijakan yang ini gitu. Bener. Aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Ada berita kalau kemarin tuh sempat ada arahan Bang dari Pak Jokowi kalau ada larangan pejabat buat ngegelar buka puasa bersama. Wah. Nah, Pak Ganjar ini juga setuju. Pak Ganjar juga setuju tuh sama arahan itu. Soalnya kan bukber itu kan identik ya sama situasi kita sekarang, lagi Ramadan, lagi buka-buka puasa gitu kan. Nah, ini tuh kenapa ada kebijakan itu? Karena ya sekarang kan lagi banyak pejabat yang pamer kekayaan gitu, flex to the scene gitu kan. Gue paham nih. Paham nggak maksudnya kenapa dilarang itu pejabat buat bukber? Gimana ya? Ya lagi, soalnya kan kasus juga lagi rame-rame di mana-mana kan. Apalagi masuk bulan suci Ramadan ini, flexing ini tuh banyak banget. Otomatis tuh bukber antar pejabat ini bukannya pamer, gue udah punya ini nih. Lo udah punya apa nih hari ini gitu kan. Nggak mungkin juga kan kayak apa sih namanya bukber pejabat tuh di sekolah kan tuh, di restoran ece-ece gitu kan nggak mungkin, pasti mewah-mewahan kan. Tiba-tiba bawa Rubicon, bawa Ferrari. Aduh, susah itu ya. Ya jangankan pejabat nih, coba kalau semisal lu nih bukber sama teman-teman lu, teman SMP, SMA atau kuliah gitu kan. Pasti ya mereka kayak ini nggak sih, sekalian kayak pamer sana sini gitu nggak sih, flexing gitu kan. Iya. Kayak gitu tadi gue bilang gitu. Lu lagi pakai Jordan nih. Aduh, gitu, langsung kaki-kaki gitu kan. Mobil baru nih, motor baru nih. Cewek kok masih single ya.
Iya sih pasti ya kata awalnya tuh yang kayak bukannya gue sombong Iya, nih ya, bener, bukannya gue sombong nih ya, bukannya gue Ji. sombong pamer jam gitu kan, ya gimana ya. Nah katanya kan tuh dihimbau juga kan buat buka puasa sederhana aja di rumah gitu loh. Sama keluarga. Yang simpel-simpel aja gitu loh sama keluarga, nggak harus sama teman-teman di restoran mewah terus pamer sana sini. Harusnya sih nggak kayak gitu harusnya ya. Gitu. Tapi ada loh Bang keluarga yang dihindarin, yang harus dihindarin. Wah apa tuh? Coba tebak apa tuh? Keluarga besar nih. Keluarga besar bener banget. Aduh, tuh kalau gak ada ibu-ibu pleksin nanyain anaknya udah kapan nikah, kapan nyusul, kapan punya anak. Iya pasti ada juga nih yang ibu-ibu, anak saya nih udah begini loh, anak saya udah begini, anakmu gimana gitu kan. Ya kalau itu sih ya mungkin ya bisa dihindarin nih pas puasa, tapi pas lebaran jeng sama aja nggak bisa dihindarin gitu, malah jadi curhat kan ya. Jengkel sih sebenarnya ya dibilangin basa-basi kayak gitu, kayak kok gendutan, kayak gitu-gitulah, kayak gimana itu gitu kayak kan. Pribadi ya? Iya gitu. Ya by the way Bang, kapan nikah? Doain aja kalau nggak Sabtu Minggu. Susah deh. Udahlah jangan serius-serius banget lah ya. Ya buat teman-teman Coklat TV semoga yang menunaikan ibadah puasa nih diberi kelancaran ya. Amin. Gimana udah pada bolong belum? Lu udah bolong belum? Alhamdulillah. Apa? Belum lah. Oh, belum. Ini alhamdulillah nih puasa sebentar lagi. Hah? Maksudnya puasa sebentar lagi? Masih lama loh. Masih lama ya? Masih lama. Lebaran sebentar lagi. Masih lama juga. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Sabar Bebe Silalahi di video opini terkini yang judulnya Warung Nasi Goreng Babi Ditutup, Pol PP Malang alasannya nggak jelas. Komentarnya gini nih, seharusnya pada hal-hal semacam inilah Komnas HAM menunjukkan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan kejelasan hukum atas hak-hak mendasar mereka dalam berjuang mencari penghidupan. Pemkot Malang sangat tidak berpihak kepada wong cilik, terlebih oknum-oknum Satpol PP yang bermasalah. Waduh, sebenarnya aneh juga sih Bang, Pol PP ya pakai dasar hukum yang nggak nyambung. Masa kalau semisal resto nih, boleh nih jualan masakan babi, tapi kalau semisal pejuang kaki lima gitu, bapak-bapak pedagang kaki lima tuh nggak boleh, itu namanya diskriminasi. Benar. Mestinya pemerintah itu kan ya mengayomi ya semua pihak gitu, bukan pilih kasih gitu. Benar. Karena kan dari awal udah terpampang jelas ya, nasi goreng babi gitu, B2 gitu. Yang mau beli ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Apalagi gitu. udah banyak pelanggannya kan, itu kan di situ kan. Iya. Udah banyak yang tahu juga lah kalau itu nasi goreng babi. Aduh, mungkin food vloggernya baru ke Malang kali. Baru tahu dia. Baru tahu. Oke. Oke, komentar selanjutnya datang dari Martin Malo di video Logika Ade Armando yang judulnya Penderitaan Pekerja Migran Asal NTT Harus Dihentikan. Komentarnya begini, saya orang NTT, pekerja LSM. Saya sudah mengamati persoalan ini sejak bertahun-tahun. Pada akhirnya saya dapat bukti dan menyimpulkan bahwa pemerintah pusat sudah sangat bekerja keras untuk atasi persoalan pekerja migran dari NTT. Yang jadi masalah ada dua. Satu, pemerintah daerah NTT sendiri yang kurang bekerja serius, seolah-olah pasrah dengan situasi. Apa yang Pemda NTT dan Kabupaten lakukan biasa-biasa saja dan selalu menunggu apa kata pusat. Yang kedua, pada dasarnya memang ada mafia dari pusat yang di NTT sendiri yang dijadikan pekerja migran ini sebagai ladang bisnis. Dan yang menyedihkan bahwa para politisi dan pemilik modal NTT ada di dalamnya. Lalu bagaimana mungkin kita selesaikan isu ini jika para politisi dan para pemilik modal NTT sendiri yang menjadikan NTT ini sebagai ladang bisnis? Waduh. Ini emang kasus serius sih teman-teman ya. Kasihan banget soalnya warga NTT yang jadi korban kan. Bener banget. Ini tuh harusnya ada tindakan tegas teman-teman. Semua pihak yang terlibat harus mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Jangan sampai negara kalah sama oknum-oknum yang menyengsarakan orang banyak jadinya gitu. Ya semoga aja masalah ini bisa cepat selesai lah ya Gre. Iya, kasihan juga ya jadi korban yang dipukul-pukulin apa segala macam. Komentar selanjutnya dari Dewi Eka Setiastuti di video Shelter CSW yang judulnya Belajar dari episode Andi Noya versus Sri Mulyani. Komentarnya gini nih, Bang Andi salah tidak 100%. Semua pernyataan beliau bagus. Sayangnya beliau tidak memahami kondisi stres yang sedang melanda Bu Sri. Sehingga ketika Bu Sri meninggikan suaranya, secara otomatis pendukung Jokowi yang notabene juga pendukung Bu Sri langsung mempunyai rasa ketidaksukaan kepada Bang Andi. Hehehe.
Buat semuanya, baik Bang Andi maupun pendukung Jokowi, mari kita belajar bersikap dewasa dan bijak dalam menyikapi semua hal yang sedang akan terjadi. Ya, sebaiknya ya kalau semisal ngadepin wartawan gitu ya, atau kayak infotainment gitu ya harus siap-siap gitu kan. Pejabat nggak boleh tampak kayak gagap gitu pas jawab gitu dalam ngadepin masalah. Ya sebaiknya mereka juga harus siap juga sama kemungkinan terburuknya nih kan diwawancara gitu kan. Ya ini jadi pelajaran bersama lah ya. Semoga Bu Sri Mulyani juga nyadarin hal ini gitu. Namanya juga talk show gitu kan. Pasti ya julid-julid sih. Gimana ya? Lanjut. Oke, komentar selanjutnya datang dari Ian Ricardo DP di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Anies sama dengan masalah. Komentarnya begini nih, buat apalah mengamplifikasikan si AB yang sampah peradaban itu? Dia itu sekarang cuma seorang pengangguran dan dia pasti selalu buat gimmick supaya tetap dibicarakan orang. Lebih baik dirangkul saja dan jangan dipukuli. Cukup dimasukkan ke dalam got atau sumur resapan. Waduh. Ini udah jadi pemahaman umum sih teman-teman ya. Kalau Anies itu emang selalu bikin masalah gitu. Jadi janji-janji yang diberikan Anies itu ya isinya cuma angin kosong doang kayak kentut gitu loh. Nggak bisa dipegang tapi baunya berasa gitu. Waduh. Makanya jabatannya apapun yang dipegang sama Anies tuh pasti bakal menimbulkan persoalan lah pokoknya. Waduh, pasti keributan ya. Pasti jadi perbincangan. Benar. Gitu. Karena kebijakannya itu yang nggak masuk akal. Aduh. Ayo gunakan akal sehat. Oh bukan, salah. Oke guys. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.